belakangnya hijau. Ya, di sini nanti akan diproyekin background mereka. Selamat siang. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Arta Webinar Future of Banking. Are you ready for the change? Mohon jangan beranjak dulu karena sesaat lagi live event akan segera dimulai. Terima kasih. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintas Sarda, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintas Sarda is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintas Sarda, empowering your future. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan webinar series Lintas Sarda. Selamat bergabung untuk Pak Ongki dari Direktur Utama Bank BTPN dalam online webinar Lintas Sarda. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang juga. Bapak, Ibu sekalian, webinar series Lintas Sarda kali ini menampilkan Direktur Utama Bank BTPN. Kami pilih untuk ditampilkan siang ini adalah mengenai profil Bank BTPN yang begitu unik. Tentu dalam webinar series Lintas Sarda pasti ada terkait dengan teknologi. Namun teknologi itu bukan apa-apa, karena
tanpa ada orang di belakangnya, teknologi tidak ada apa-apanya. Jadi siang ini kita akan dengarkan bagaimana Bank BTPN itu bertransformasi. Jadi sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri, saya Arya Damar, Direktur Utama Lintas Arta, dan siang ini saya akan memandu dialog dengan Direktur Utama Bank BTPN. Sebelumnya saya akan sedikit bacakan biodata Pak Ongki. Ini ada Pak Ongki Wanajati Dana. Dari namanya udah lihat bahwa dia akan dari kecil dipersiapkan untuk memimpin bank sepertinya ini. Lulus sebagai sarjana teknik ITB tahun 1981, mengawali karirnya di perbankan bergabung dengan Citibank 82, hingga menjadi VP Consumer Banking pada tahun 87. Kemudian sempat beberapa kali di beberapa bank, akhirnya berlabuh di Bank BTPN pada tahun 2008. Dan Pak Ongki ini sudah memiliki pengalaman sebesar selama 39 tahun di finance industry. Jadi sekarang sejak tahun 2019 beliau dipercaya memegang tampuk di Direktur Utama Bank BTPN. Jadi siang ini, Pak Ongki, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Baik, Pak Arya Damar. Selamat siang, salam sejahtera juga buat Bapak semua dan juga peserta dari Lintas Arta webinar ini, Pak. Iya Pak, jadi bagaimana nih kondisi sekarang kita dalam menghadapi pandemi ini, mudah-mudahan BTPN oke Pak. Iya, artinya ini kondisi yang melanda semuanya Pak ya, termasuk industri perbankan. Memang tentu saja di satu pihak ada yang terkena dampak negatif ya, karena kami adalah salah satu pelaku atau pendukung di ekonomi Indonesia. Jadi pasti kita juga langsung tidak langsung terpengaruh karena beberapa dari nasabah juga tentunya terkena dampak negatif. Tapi memang kalau yang terkait dengan topik kita hari ini, kalau dari segi digital bank, saya pikir malah dampaknya positif Pak. Ada akselerasi penggunaan dan kebutuhan oleh karena itu atas digital banking dan terutama dari segi sistem pembayaran digitalnya Pak. Nah ini yang kami rasakan positifnya. Jadi ke depannya nanti saya yakin dengan new normal akan menjadi ada kebutuhan baru, ada kebiasaan baru, ya, di mana banyak para nasabah akan lebih terbiasa dan oleh karena itu akan lebih membutuhkan transaksi pembayaran digital pada khususnya dan digital banking pada umumnya Pak. Oke, baik Pak Ongki. Jadi sekarang para pendengar semua, pemirsa semua, jadi hari ini ada yang unik BTPN adalah BTPN itu dikenal sebetulnya sebelumnya sebagai bank tabungan pensiun. Jadi singkatannya Bank Tabungan Pensiun Nasional kalau tidak salah. Jadi waktu itu kantor pusatnya di Bandung. Jadi setelah bersama-sama dengan Bank Sumitomo dan sekarang kita mengenal Bank BTPN singkatannya bukan Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiun lagi. Dan kita lihat seolah-olah sekarang BTPN itu pindah pasar gitu. Dengan pindah pasar, dengan digitalisasi, ini bukan suatu hal yang mudah gitu. Jadi ini yang sebetulnya siang ini saya ingin bertanyakan kepada Pak Ongki nih. Bagaimana transformasi yang terjadi di Bank BTPN sehingga merubah yang tadinya bank pensiunan sehingga sekarang menjadi bank yang modern. Yang kita juga pengen tahu siapa pasar dan sebagainya dengan teknologi yang tadi kebelakangan kita nanti akan diterangkan Pak Ongki. Silakan Pak Ongki. Ya, terima kasih Pak. Kami membawa untuk memudahkan cerita. Saya rasa kita ada satu slide yang izinkan saya untuk bisa menggunakan slide itu Pak, karena ini perjalanan yang tadi Bapak tanya, ini ada journey untuk digital transformation kita. Mungkin slide-nya bukan ini, slide berikutnya. Jadi cerita tentang BTPN journey. Nah, inilah slide berikutnya tadi. Ya. Di sini terlihat bahwa BTPN ini lahir 60 tahun yang lalu Pak ya, udah 62 tahun juga, tahun 1958. Dan awalnya memang
didirikan sebagai bank yang khusus untuk melayani nasabah-nasabah para pensiunan. Namanya dulu Bank Pegawai Pensiunan Militer, pakai militer lagi ya, namanya Bapemil. Dan itu terus berlangsung sampai tahun 2008 sebenarnya ya. Di tengah jalan memang berganti nama menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Nah, perubahan yang nyata atau terasa itu memang terjadi ketika tahun 2008, di mana bank ini menjadi bank TBK yang pertama, dan kemudian memang diambil alih kepemilikannya oleh konsorsium TPGG namanya ya, Texas Pacific Group, yang mengambil saham 72%. Dan pada saat itulah dilihat potensi dari bank ini untuk menjadi bank dengan segmen yang lebih luas, dan ditempatkanlah tim manajemen baru di situ. Salah satunya adalah saya, dan saat itu tim ini direktur utamanya Pak Jerry Ong. Ya. Nah, kemudian mulailah perjalanan, karena kita lihat bahwa betul yang Bapak sampaikan tadi, bisnis awalnya cuma satu, yaitu melayani kebutuhan perbankan pensiun dari pembayaran gaji dan pemberian kredit. Tentu saja ini tidak sustainable, dan oleh karena itu kita mulai melakukan transformasi, dan yang kita namakan traditional transformasi nih. Ya, ini karena ada digital transformation, ini traditional transformasi. Jadi dengan new leadership, dengan new vision, bahwa kita ingin jadi bank yang melayani jutaan nasabah ya Pak ya. Dan misi itu ada misi kita, dan kita dari awal sebenarnya sudah tahu kalau kita bicara mengenai melayani jutaan nasabah, itu kita tentunya harus mulai overhaul IT infrastrukturnya, karena itu enabler yang kita perlukan. Nah, terus kemudian awal-awal kita tetap masih di pension business, tapi tentunya kita memilih pada waktu itu untuk memasuki segmen yang tidak terlalu besar kompetisinya. Artinya segmen-segmen market yang terbatas ya, atau sedikit saja dilayani oleh para perbankan. Dan dalam hal ini tentunya selain pensiunan, dulu nggak ada yang kenal Pak melayani pensiunan, itu sunset market segment kali ya. Terus kita mulai melayani nasabah mikro yang waktu itu barangkali rajanya sampai sekarang namanya ya Bank Rakyat Indonesia. Dan terus kemudian yang lebih kecil lagi ultra mikro, dan kita sebutnya dengan mass market. Nah, jadi dari periode 2008 sampai 2014 yang cukup singkat, kami meluncurkan berbagai sub produk atau sub bank. Kalau yang untuk melayani pensiunan kita namakan BTPN Purna Bakti ya. Jadi itu punya value proposition sendiri. Terus kemudian untuk bisa mendukung pertumbuhan tentunya dari segi pendanaan harus tersedia, dan kita bikin namanya BTPN Sinaya. Untuk retail funding, dan terus tadi saya bilang mikro namanya Mitra Usaha Rakyat. Terus kemudian untuk yang prasejahtera, ultra mikro, saat itu kita bangun unit usaha syariah, karena dalam bentuk akad syariah itu lebih cocok untuk di segmen yang paling bawah itu, dan tentunya disusul dengan mulai masuk ke SMI. Nah, itu ceritanya gitu Pak. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi ketika kita habis itu kita kan harus terus tumbuh nih Pak ya, dan akhirnya kita tidak bisa lagi melaksanakan hanya traditional transformation, kita lakukan digital transformation 2015 ke depan. Nah, memang betul tahun 2015 inilah tahun di mana saat itu kami sudah diakuisisi oleh SMBC 40%. Tapi sebenarnya rencana untuk digital transformasi ini sudah ada dari sebelumnya. Dan menurut saya SMBC memang untuk kelompok bank Jepang mungkin juga terkenal sebagai bank yang cukup maju dari segi
digitalisasi ya. Jadi mereka mendukung sepenuhnya soal ini. Dan saat itulah kita launch Genius dan BTPN Wow, Pak ya. Dan mentransformasi lebih lanjut. Terakhir mungkin begini, tadi Bapak bilang bahwa sekarang dikenal sebagai bank yang kok berubah bisnis. Sebetulnya bukan berubah bisnis. Setelah merger, kami selain melayani nasabah mass market, sekarang kami juga sudah bisa melayani nasabah korporasi, gitu Pak. Itu sih intinya. Nah, iya Pak. Jadi memang dari tadi konsentrasi kepada pensiunan awalnya, kemudian dari cerita Bapak mulai masuk ke mikro, kemudian SMI, kemudian akhirnya korporasi. Yang sekarang dikenal tuh sebetulnya kalau saya dikenal di mana nih adalah produk Genius-nya nih. Produk Genius yang Bapak luncurin mungkin setelah 2015. Jadi kalau tadi cerita 2008 sampai 2015 mulailah menggurita tangannya lah kemana-mana, masuk ke mikro, masuk ke SMI dan sebagainya. Terus kemudian kalau kita lihat 2016 baru nih mulai meluncurkan Genius. Padahal ini sekarang ini dengan kondisi yang pandemi seperti ini, orang lagi didorong untuk ke arah transformasi digital. Sementara kita lihat bahwa BTPN kalau tidak salah mulai ini tahun 2016. Jadi boleh diceritakan Pak, nih kebanggaan yang dikenal sebagai digital bank dan melalui Genius nih seperti apa, kenapa masuk ke sana, dan bagaimana sekarang kesananya Pak? Ya, terima kasih Pak. Kami juga ada satu slide lagi yang barangkali bisa ditayangkan. Memang betul Pak, hari ini seperti Bali dan Indonesia kayaknya. Kalau buat orang luar lebih terkenal Genius-nya. Karena Genius ini memang first digital banking ya Pak ya di Indonesia. Ini kenapa saya bilang first digital banking, artinya sebenarnya tanpa cabang, tanpa apapun juga, semua kebutuhan perbankan itu bisa dilayani melalui Genius. Itu jadi mungkin apalagi kalau di kalangan anak muda itu Genius lebih terkenal. Nah, tapi kembali tadi seperti Bapak, kenapa kok dari tahun 2016 kita sudah melaksanakan hal tersebut. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi why-nya nih, kenapa nih gitu Pak. Nah, memang tadi kembali ketika kami menumbuhkan bisnis-bisnis itu, awal-awalnya memang ada di segmen yang tidak terlalu bersaing dengan bank lain kan Pak. Maksudnya di segmen yang kurang dilayani oleh bank-bank lain. Nah, tapi kemudian ketika kami mulai memasuki SMI dan ketika bisnis pensiunnya juga bertambah besar, memang kami mulai masuk ke area di mana kompetisi menjadi sangat ketat. Di lain pihak, bank kita juga ingin terus bisa tumbuh. Bisnis-bisnis mass market ini memang bagus, tapi udah mature nih. Artinya gini, untuk tumbuh lebih lanjut tentunya terbatas. Kita harus masuk ke segmen market yang lebih besar. Dan kita tahu, kita sadar ya, bukan tahu, bahwa cara tradisional bank-bank besar lain, yaitu tumbuh melalui membangun jaringan cabang dan jaringan cabang, itu kami tidak bisa, tidak mampu melaksanakannya, karena itu satu hal yang sangat mahal. Nah, jadi pertama tentunya adalah karena kita lihat kenapa kita, nah terus kemudian yang kedua, kita juga lihat Pak, ternyata, dan ini merupakan di internal sendiri, terlihat sekali juga bahwa sekarang kita sudah mulai ada tekanan terhadap margin. Operating expense bertambah besar, karena seperti Bapak tahu kalau ke mass market, memang yield-nya tinggi, tapi operating cost-nya juga tinggi banget, soal credit loss-nya juga tinggi, ya, walaupun profitnya masih tinggi, tapi kan itu tidak sustainable. Nah, jadi kita bilang, wah ini kita harus lakukan sesuatu nih, bukan hanya untuk tumbuh, tapi untuk bisa bertahan di tempat yang sama aja, kita juga harus melakukan sesuatu. Nah ini threat-nya. Di lain pihak kita ngelihat juga ada threat, tadinya kita anggap threat ya. Wah ini dengan masuknya digital yang telah mendisrupsi segala macam segi kehidupan, ini pada satu saat juga akan mendisrupsi perbankan. Nah, malah sudah ada banyak player-player baru, pemain-pemain baru seperti fintech yang jelas-jelas akan bersaing kepada bank. Jadi sikap kita seperti apa? Nah, di lain pihak kita juga melihat adanya pertumbuhan demografi yang begitu besar, yang terus bertambah.
yang semakin digital savvy ya. Mereka melek mata soal digital. Jadi kita lihat setelah memikirkan hal tersebut, kita melihat rupanya digital adalah bukan salah satu, tapi kalau buat kami adalah satu-satunya jalan buat kita untuk bisa terus tumbuh tadi, masuk ke segmen-segmen baru dan bisa bersaing, dan juga untuk terus tumbuh di segmen kita yang lama. Nah, di situ pun kita juga melihat rupanya transformasi yang harus kita lakukan bukan hanya nanti masuk ke segmen baru, kita juga menyadari bahwa bisnis yang sudah kita jalani ini pun juga harus kita transformasi supaya kita mempunyai kesinambungan ya, sustainable growth dari bank kita. Jadi itu Pak ceritanya, the why ya, atau backgroundnya kenapa kita lakukan ini, dan terus terang awal-awalnya sih karena baru, belum ada contohnya, ya ini agak leap of faith juga nih Pak. Ini walaupun visionnya jelas nih mau ke digital, tapi waktu lagi awal ya ada rasa khawatir juga ketika kita memasuk ke melakukan transformasi ini Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, memang karena ini Bapak mulai 2016, kita apresiasi juga nih Pak. Karena sekarang ini justru semua perusahaan didorong untuk ke digitalisasi sekarang ini gitu. Dan BTPN sudah mulai dari 2016 gitu. Mulai ke Genius gitu. Walaupun nanti saya juga pengen tahu lagi, karena memang teknologi itu kan hanya sebagai alat ya Pak, tanpa orang di belakangnya, tanpa proses, dan kemudian Bapak bilang tadi bagaimana melakukan ini. Seperti kan BTPN tanda kutip, wah nekat nih jadi perusahaan startup aja deh, dari kita tadinya melayani bank dengan cara-cara konvensional, kita pindah ke digital tapi dengan startup seperti ini dan mesti berhasil. Nah ini kan tantangannya beda nih. Kalau startup kan mungkin bisa tanda kutip rugi dulu gitu. Kalau bank kan nggak bisa demikian gitu Pak ya. Jadi betul. Mungkin habis ini kita akan lanjut ke sana Pak. Kita kembali ke segmen dulu. Sementara segmen 1 demikian, kita akan kembali berikut ini. Terima kasih. Kita akan lihat setelah video ini. Ingat proses membuat rekening tabungan di bank? Pergi ke cabang, antri, isi formulir, hingga mendapatkan nomor rekening menyita waktu kita, bukan? Bayangkan apabila cabang bank yang dituju calon nasabah Anda ada di dalam genggaman smartphone mereka. Cukup dengan adanya akses jaringan internet dan smartphone, calon nasabah tak perlu lagi datang ke kantor cabang. Lintas Arta eKYC adalah solusi untuk mendukung pengembangan bank Anda dari konvensional menjadi digital yang memudahkan proses verifikasi calon nasabah Anda. Dengan fitur OCR, Optical Character Recognition, calon nasabah cukup scan KTP dan data calon nasabah langsung terbaca. Didukung dengan fitur liveness detection dan face recognition akan membantu customer service dalam melakukan validasi calon nasabah secara otomatis sebelum masuk ke fitur video call dengan customer service. Melalui fitur video call, calon nasabah dapat langsung berbicara dengan customer service yang berada di kantor cabang. Proses pengesahan data calon nasabah akan semakin valid dengan dilengkapi tanda tangan digital yang dilakukan calon nasabah pada layar handphone. Dengan fitur terlengkap dan didukung oleh fasilitas infrastruktur Lintas Arta yang tersertifikasi PCI DSS, maka beralihlah ke digital banking dengan solusi eKYC dari Lintas Arta sekarang. Lintas Arta, empowering your future. Baik, selamat siang para pemirsa. Kita kembali lagi bersama Lintas Arta Webinar Future of Banking, dan bersama saya Bapak Ongki, Presiden Direktur BTPN. Jadi Pak Ongki melanjutkan cerita yang menarik tadi gitu ya. Karena ini mentransformasi perusahaan tidak sekedar perusahaan, tapi saya yakin banyak sekali. Dari mulai prosesnya, orangnya, walaupun Pak Ongki tadi cerita mengenai teknologi. Kita tahu lah, kebetulan saya juga kan bergerak di teknologi. Teknologi itu sebenarnya cuma sekedar salah satu alat saja. Karena transformasi yang sebenar-benarnya adalah mentransformasi orang-orang pendukungnya ini.
baik di internal maupun pasarnya gitu. Jadi mungkin yang saya ingin tahu kan mungkin para undangan juga ingin tahu bagaimana transformasi digital bank untuk mendukung kinerja orang dan prosesnya bagaimana, terus bagaimana pilihan teknologinya sehingga kita pilih inilah Genius gitu. Itu Pak Oki. Ya, terima kasih Pak. Izinkan saya untuk memaparkan melalui slide satu lagi biar lebih mudah untuk berceritanya. Jadi ketika kami ingin masuk ke digital bank Pak, saya rasa digital bank itu punya definisi yang berbeda untuk bank yang berbeda. Tapi buat kami digital bank yang kita inginkan adalah tentunya yang benar-benar pure digital bank. Dalam arti segala sesuatu bisa dilaksanakan melalui digital bank ini. Dengan kata lain, tanpa melalui cabang sama sekali. Ya. Jadi khusus kalau kita pakai apps, melalui apps lah itu bisa. Dan tentunya kita set ambisi yang cukup besar juga. Bukan hanya sekedar digital banking, tapi kita juga ingin misinya adalah, cita-citanya adalah untuk establish best in class digital banking. Nah, kenapa kita bilang seperti itu? Karena kita lihat bahwa pada saat itu sudah mulai kelihatan yang kita sebut digital ecosystem. So kita lihat digital ecosystem ini menguasai hampir semua segi kehidupan kita, semua kita udah tahu. Dan tapi dari semua segi kehidupan itu pasti ada kebutuhan layanan perbankan. Nah ini misinya adalah bagaimana punya digital bank yang benar-benar menjadi part dan integral part dari digital ecosystem. Nah, itu misinya. Dan karena itu, tentunya kita sekarang harus bikin strategi yang lebih mendasar. Ini kalau mau begitu, artinya bukan hanya membeli apps yang ada, Pak ya. Tapi benar-benar kita harus mulai memperhatikan capacity building nih. Karena ini bukan hanya sekali ini aja kita buat, tapi untuk selamanya kita akan pakai digital teknologi. Jadi very important, sangat penting untuk bangun capacity building. Nah, terus kemudian karena ini berbeda dan akan dipakai terus ke depan, dan yang mungkin yang pertama tertarik adalah digital savvy yang punya behavior yang berbeda, otomatis kita juga melihat bahwa dalam melakukan digital banking, ini kita harus merubah pola pikir. Kita harus perhatikan bahwa senternya adalah customer. Ini harus yang customer inginkan ini apa? Value proposition apa yang diperlukan melalui digital banking? Kalau tidak, mereka kan tidak akan tertarik untuk pergi ke digital banking gitu. Jadi kita ingin menawarkan, kita harus bisa menawarkan solusi terhadap apa yang menjadi pain point-nya si para customer dengan benar-benar mendengarkan. Dan murni client centric ini diterapkan ya, kan kalau dulu kita di bank biasa kita mendengar kebutuhannya apa, habis itu kita desain menurut kemauan kita. Tapi kalau di digital banking kita benar-benar seperti apps yang lain, kita benar-benar client centric, kita bangun bersama, kita berikan persis seperti yang mereka mau. Intinya kalau para digital savvy maunya semuanya gampang, maunya semuanya simple, smart, cepat, di apps itu aja. Nah itu yang kita harus tekan. Nah sama, ini tadi Bapak jeli dengan bertanya, untuk itu tentu saja kita tidak bisa menggunakan teknologi yang tradisional dimiliki oleh bank. Apalagi untuk BTPN waktu itu teknologinya juga masih relatif tidak semaju itu. Jadi kalau Bapak tanya tadi bagaimana, artinya how-nya, ya, how-nya kita lakukan ini, memang kalau lihat di slide ini, yang paling penting tentunya kalau ingin punya best in class digital bank, otomatis kita juga harus set standar yang tinggi mengenai teknologi kita gitu. Karena di digital banking, digitalnya itulah yang menjadi value proposition-nya. Jadi kita mulai dengan IT infrastructure Pak, kita harus bangun, kita invest a lot di ya state of the art ya, teknologi stack. Dan juga kita bangun juga kalau mau agile, mau segala macam, kita harus pakai big micro services base Pak. Jadi itu yang kita lakukan. Terus kemudian seperti yang tadi Bapak bilang juga,
kita setelah itu untuk teknologi ini kita setup secara setupnya kita juga melakukan seperti perusahaan fintech ya, startup company maksudnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi jelas sekali kalau digital banking ini harus sangat agile, harus sangat cepat berubah. Karena tadi konsekuensi dari client centric, tentunya begitu ada kebutuhan kita harus bisa melakukan perubahan dengan cepat. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan. Kita invest agar kita bisa fleksibel, gitu Pak. Easy to change front end-nya dan features-features-nya. Nah, tapi di lain pihak, ini harus stable nih, harus always available ya, 24 jam, 24 kali 7 kali. Nah, ini yang tentunya berbeda dengan batching system yang ada di sistem kita. Nah, berikutnya lagi, teknologi ini juga harus mendukung. Apps kita nih macam-macam nih, ada yang di Android, ada yang di iOS. Tentunya kita juga harus bisa bangun dengan source code yang sama gitu, tapi bisa dipakai oleh bermacam-macam. Jadi untuk itu Pak, kita melakukan banyak sekali otomasi atas infrastruktur related task kita. Jadi untuk tujuannya bagaimana memotong waktu development dengan half. Nah, berikutnya lagi mungkin karena tadi Bapak tanya agak dikit teknologi nih, saya ingatnya cuma satu. Kan begitu udah jadi, bagaimana itu kita deploy ke production. Nah, itu kan juga bisa berbulan-bulan lagi. Nah, itu teknologi yang kita, IT tadi, IT capabilities saya maksud adalah bagaimana program yang udah ada ini bisa dideploy dengan sangat cepat. Dan memang kami saat ini bisa mendeploy yang biasanya ngambil beberapa minggu, hari ini beberapa jam saja bisa selesai. So, jadi mungkin semua ini membuat kita bisa secara dramatik mempercepat ya production cycle Pak, dan sangat fleksibel. Nah, jadi itu yang pertama, membangun IT capability. Jadi ini transform di IT platform kita untuk, maka ditulis di sini, agile, terus ada DevOps, itu tadi yang supaya development-nya cepat juga bisa di-deploy, dan juga microservices base, jadi kita bisa dengan fleksibel mengubahnya. Nah, yang berikutnya lagi tentunya Pak, kalau yang tergantung dengan ini, tadi yang seperti Bapak bilang, dari segi prosesnya sendiri, otomatis ini dilakukannya berdasarkan proses yang kita perlu lakukan. Ini dengan proses agile Pak, jadi ini ada kolaborasi berbagai tim, di mana kita pakai squad, yaitu kolaborasi dari berbagai function di satu tim, dan lakukannya secara agile. Itu kita lakukan, dan karena kita perlu melakukan perubahan seperti itu, otomatis we need to change the way we work, lama-kelamaan the change we organize, dan lama-lama orang dibutuhkan talent yang berbeda Pak ya, untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi tadi pertanyaan Bapak yang udah pasti, kalau untuk yang inovatif IT ini, kita harus lakukan dua hal, new IT, capabilities, sama talent yang baru, yang berbeda, yang sangat fasih dengan digital, dan sangat customer centric Pak. Gitu. Iya, jadi memang kalau digital itu yang Bapak cerita tadi memang secara mendasar sudah disiapin oleh DPTPN. Tapi kan begitu kita punya teknologi, ada dua hal yang menurut saya yang harus disiapkan, dan yang pertama adalah bagaimana bisnis proses internal itu harus berubah. Iya kan Pak? Ya. Jadi yang tadi melayani secara manual atau melayani secara lain, sekarang begitu tayangan digital, itu bisnis prosesnya juga harus agile dan harus berubah, gitu ya. Mau tidak mau mengenai orang, bisnis proses dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah sosialisasi nih kepada para digital savvy atau para pasarnya nih, ya kan? Nah, dua hal ini tentu nggak serta-merta lah pasti BTPN tiba-tiba
menjadi diminati digital geniusnya ini? Pasti ada proses nih Pak. Dalam proses tentu ada cost dan sebagainya gitu. Ini manage-nya seperti apa Pak semua yang tadi perubahan internal bisnis proses, kemudian mensosialisasi kepada pelanggan-pelanggannya gitu. Kira-kira gimana Pak? Ya, khusus yang paling berat biasanya yang dalamnya dulu Pak ya, yang internal. Ini kan kita punya existing proses dan punya juga banyak existing people Pak. Dan memang kami meluncurkan satu program yang pada prinsipnya yang Bapak sebut tadi, dalam ringkasnya kita harus merubah operating model kita kan Pak. Segala hal yang terkait dengan operasi kita. Dan memang di bagian geniusnya dan BTPN wow-nya itu mudah karena dari awal mereka mulai seperti itu. Tapi tantangan yang paling berat adalah tadi, ketika kita mau melakukan transformasi di traditional bisnis kita. Nah itu memang berat. Kita lakukan berbagai hal dan memang yang paling penting tadi Bapak udah sebutkan yang soal komunikasi. Tapi yang paling penting adalah memang meyakinkan semua dari kita adalah cara berpikir yang berubah gitu Pak. Jadi tadi saya bilang bahwa kita semua harus sadar ya, ini masalahnya bukan opsi mau berubah atau tidak. Ini semuanya tahu bahwa ini harus berubah. Kita jangankan mau tunggu, mau bertahan hidup dan tetap kompetitif aja kita harus berubah. Jadi kita mulai dengan mindset seperti itu. Dan terus kemudian yang kedua, tadi mindset yang paling susah juga adalah ini Pak, bahwa kalau udah masuk digital, benar-benar bukan mengikuti apa yang bank ingin kerjakan, tapi apa yang diperlukan oleh nasabah. Itu mindsetnya juga bilang pure customer centric. Nah ini dilakukan juga di bisnis tradisional termasuk untuk pensiun, dan dia butuhnya apa? Bukannya dia ngikutin mereka yang mengikuti kita. Dan berikut lagi, kita juga harus terbuka untuk mau berpartner, mau memikirkan, mau reinvent banking produk kita, Pak. Jadi tadi saya juga sudah sampaikan kepada Bapak, mindset ini tadi juga termasuk juga new way of working, ya, agile dan sebagainya. Jadi kami ringkasnya, kami meluncurkan satu project, waktu itu kita sebut proyek Gemilang, Pak, yang pada intinya melakukan berbagai hal untuk menunjang. Misalnya kita, yang pasti Bapak ngomong kalau menyangkut orang tuh ada people program dan change management yang cukup intensif. Isinya dari komunikasi, dari bagaimana meyakinkan secara layer by layer, dari yang senior, menengah, sampai yang paling terdepan, secara bertahap, secara terstruktur. Terus kemudian juga kita melakukan digitalisasi, sentralisasi, dan ujungnya memang waktu itu yang paling berat adalah kalau udah berhasil digitalisasi dan sentralisasi kan ujungnya migrasi ke digital channel itu kan Pak ya. Dan ujungnya akhirnya branch integration gitu, kata halus bahwa sebagian dari cabang kita tutup kan gitu Pak. Nah itu yang memang jadi tantangan yang berat. Nah kalau untuk yang keluar Pak, komunikasi keluar, ini memang agak unik Pak. Channelnya bukannya iklan nih, channelnya bukannya film di TV Pak ya. Tapi karena dari awal kita lagi desain produk ini kan kita bilang co-kreasi bersama-sama dengan para pemakainya, kolaborasi. Ketika kami meluncurkannya juga, itu banyak sekali komunikasinya, sosialisasinya, itu ya pakai cara-caranya yang sekarang Pak, melalui media sosial, ada yang endorser lah Pak. Jadi those are the, ya mungkin zaman kita dulu nggak ada, tapi kalau sekarang begitu Pak. Bapak mungkin kalau melihat iklan kami hampir tidak ada gitu Pak. Jadi kami melalui sosial media, edukasinya, dan dari mereka sendiri karena mungkin puas dengan penggunaannya, terus mereka bercerita kepada temannya. Ini dibuatnya jadi lifestyle kan Pak. Jadi punya Genius ini bagian dari lifestyle mereka. Itulah kira-kira begitu mungkin konsep yang kami sampaikan Pak. Menarik Pak, menarik sekali. Jadi memang
begitu BTPN mengatakan oke, kita lalu masuk ke digital bank, mau tidak mau mengikuti kemauan daripada pelanggan. Tadi ceritanya begitu. Ini sama saja seperti sebetulnya kalau kita ambil perusahaan yang besar, misalnya Microsoft ataupun Google atau apapun, begitu masuk ke digital, mereka harus terus-menerus melakukan perubahan mengikuti zaman. Ya kan, Pak? Mau tidak mau Betul, ya, Pak. kita akan Betul. lihat bahwa memang salutnya saya bahwa inilah rekan-rekan BTPN menyiapkan seperti ini. Memang tidak semua bank bisa seperti ini nih, karena memang mau tidak mau harus punya tim digital yang sustainable jangka panjang, yang berpikir jangka panjang. Ya. Nah, karena waktunya, saya pengen Pak Ongki cerita sedikit lah, apa sih sebenarnya Digital Bank Genius? Mungkin para pendengar, pemirsa di sini bisa lebih tahu seperti apa tuh Genius. Silakan Pak Ongki. Ya, izinkan saya paparkan slide yang berikutnya. Prinsipnya tadi kita sebut bahwa Genius ini adalah pure digital banking, Pak, ya. Dan pada prinsipnya tadi saya juga sampaikan bahwa Genius ini adalah solusi dari BTPN buat para penggunanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan lifestyle mereka di dalam digital ecosystem, gitu Pak. Ya. Nah, kita tahu dari kehidupan kita sehari-hari, dari bangun pagi, pergi ke kantor naik Gojek misalnya, atau makan siang bersama dengan teman-teman, belanja online, terus mau berencanakan pergi jalan-jalan, terus sekarang semuanya harus melewati digital ecosystem, bisa melewati, jadi ini juga. Nah, Genius pada prinsipnya adalah app yang dasarnya menggunakan mobile, jadi maksudnya smartphone, juga bisa melalui app. Jadi ada app-nya, web ya, ada app-nya sendiri, dan untuk pembayaran fisik kita masih menggunakan kartu debit, dan ini kebetulan international debit card. Dan tentunya value proposition kita memang kita bilang bahwa it is life finance banking renewed. Jadi maksudnya tadi ini kita cara baru untuk berbank. Nah, terus kemudian berikutnya lagi, ini adalah key features-nya adalah pertama simpler ya, mudah. Terus kemudian kedua juga lebih cerdas. Dalam arti cerdas dalam hal ini adalah saya tahu kita selain pembayaran digital, kita juga memerlukan bantuan untuk bisa merencanakan keuangan kita dengan lebih baik. Bukan hanya nabung nih, kalau menabung barangkali bisa, tapi bagaimana kita bisa menabung dengan lebih efektif alokasinya dan apa, dan barangkali juga membantu mengubah perilaku kita untuk bagaimana menggunakan uang kita. Nah, inilah features yang seperti personal financial advisor lah, ini smarter finance. Dan berikut lagi tentunya harus safe, dalam arti kalau ini dimiliki oleh, ya maksud saya bank pasti akan menjaga mengenai security-nya dari segi cyber security dan juga dari keamanan menyimpan dananya sendiri di bank. Jadi itulah yang ditawarkan oleh Genius, Pak. Jadi dalam segala segi kehidupan kita sekarang cukup bawa Genius ini untuk melakukan segalanya. Di mana saja, siapa saja, kapan saja, untuk melakukannya online maupun untuk offline. Nah, ini yang tentang Genius. Nah, mungkin saya bisa cerita sedikit tadi Pak, kalau boleh nih, terkait dengan cerita tadi awal pertanyaan Bapak mengenai pandemi, Pak ya. Setelah pandemi ini memang betul terjadi peningkatan pembayaran digital. Nah, kami segala customer centric dan kebetulan BI mendukung keluarkan QR Indonesian Standard, Pak ya. Itu kan sekarang orang mungkin tidak ingin megang duit yang agak lusuk gitu. Nah, itu dengan cepat kita bisa lakukan. Nah, berikut lagi kami juga
mendengar beberapa masukan nih, dari beberapa pengguna ya. Mungkin untuk lebih serunya, izinkan saya untuk memutar sedikit video mengenai apa sih yang dipikirkan waktu itu oleh beberapa pengguna Genius selain hanya untuk pembayaran digital. Mungkin silakan untuk diputarkan videonya. Renov taman, apa upgrade sepeda ya? Kalau ganti HP, nyicil apa cash? Cash apa nyicil? Sebentar lagi anak mau masuk sekolah. Situasi lagi kayak gini, pakai tabungan nikah dulu kali ya. Aduh, yang kemarin itu kepake buat apa ya? Kurangin ngopi-ngopi cantik, bisa nih buat skincare. Sabar, 3 minggu lagi kebeli harusnya. Bisa nih jadi ide bisnis. Bonus turun cicilan lunas. Kemarin ini buat jajan, yang ini buat pacaran, ini tabungan. Cerita kamu, inovasi kami. Lebih dari 2,5 juta pengguna telah menjadi inspirasi kami selama 4 tahun ini. Mulai Sudah. Renov taman. Ya, tadi saya bilang, tiba-tiba awalnya orang bilang, wah bagaimana mengatur kelola uang lebih baik. Ketika datang pandemi, mereka bilang, wah ini benar-benar gawat ya, saya harus bisa caranya. Dan selalu kan mereka selalu bingung ya, gimana sih kalau mau mengatur, bukan hanya soal menabung, apa yang mau ditabung kalau uangnya tidak ada kan gitu kan. Jadi mereka bilang, saya pengen tahu uang yang saya keluarkan sehari-hari, penggunaannya itu dipakai buat apa aja. Artinya harus ada fitur yang bisa memberikan kategori ini dipakai buat apa. Dan tentunya akhir bulan dia bisa lihat. Dan akhirnya dia bisa merencana, oh yang ini bisa saya kurangi, ini bisa saya pakai buat tabungan gitu. Nah, makanya kami tahu itu meluncurkan fitur namanya Money Story sebenarnya. Dan kata lain ketika dia membayarkan, kita bilang, oh ini entertainment, oh ini hanya untuk kebutuhan mendasar, buat makan, buat apa. Jadi mereka bisa lihat bagaimana alokasi penggunaannya. Nah, itu satu. Terus kedua, anak-anak ini, pengguna ini juga biasanya kalau punya tabungan, kalau jadi satu semua dipakai untuk pembayaran, biasanya nggak terasa habis karena dilihat uangnya masih ada. Jadi kami memberikan fitur juga bagaimana menabung, dan jenis tabungannya tuh ada beberapa macam, Pak. Dengan sekali buka di Genius, mereka bisa punya 2-3 jenis tabungan yang bisa dialokasikan untuk keperluan mereka masing-masing. Khususnya, oh yang ini buat nabung ini buat nabung itu gitu. Nah itu, dan dengan sangat mudah mereka bisa nabung. Dan berikutnya lagi, karena sekarang banyak pengguna ya pandemi nggak bisa, sering keluar negeri gitu. Wah kalau gitu dolar kebetulan rate lagi bagus, mendingan saya beli dulu nih hari ini. Taruhlah di rekening dolar. Jadi kita berikan juga dalam multi currency. Sehingga nanti ketika mereka keluar negeri mau pakai kartu debitnya, itu bisa dihubungkan langsung dengan valuta asing itu ke Singapura dolar, Pak. Ngomong-ngomong saya suka bercanda, Pak. Ini memiliki kartu debitnya Genius kalau keluar negeri, itu seperti memiliki kartu debit BCA di Indonesia, Pak. Bisa Bapak pakai buat apa aja, termasuk naik MRT, kan, naik bus, dan sebagainya. Karena kami menggunakan kartu debit Visa, yang memang apa yang bisa dipakai oleh kartu debit Visa, bisa dipakai oleh kartu debitnya Genius artinya. Ya, itu Pak, sedikit cerita tentang produk Genius. Terima kasih Pak. Jadi saya juga nyobain nih Pak. Memang sangat mudah, tinggal download apps-nya saja, daftar gitu, kemudian bagaimana KYC saya juga tinggal pakai foto, geser gerak-gerak, kemudian ya sudah bisa terdaftar di Genius, tinggal kita isi aja tabungan debitnya Pak. Jadi sangat mudah memang Genius, dan kita berharap sih terus maju ke depan karena bahwa Genius ini dulu berkembang tidak cuma sekedar seperti mobile banking, tetapi menjadi suatu apapun kebutuhan untuk perbankan bisa dilakukan di sini, termasuk nanti mungkin saya pikir
ada urusan ke asuransi, ada urusan ke mana-mana, itu akan dilakukan ya, dimasukkan dikerjakan dalam satu apps ini dan kemana-mana. Dan saya pikir pekerjaan Pak Ongki ini akan lebih banyak lagi karena pasti akan memperluas ekosistem ini, bekerja sama dengan semua pihak sehingga kita ini akan dimudahkan, begitu kan Pak ya? Ya, amin Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang kembali ke Pak Ongki tadi cerita bahwa soal pandemi ini. Soal pandemi ini akan mendorong semua bank untuk bisa bertahan gitu ya. Dan semua juga didorong bagaimana untuk menjadi transformasi digital gitu ya. Memang tidak semua bank seberuntung BTPN dengan memiliki segala macam Pak ya. Ya kita tuh di Lintas Arta memang mau tidak mau karena kami juga dulu awal dari telekomunikasi, sekarang kita mulai masuk ke solusi, ya kita juga mulai mengajak perbankan, ya nggak perlulah semua dilakukan sendiri gitu ya. Terutama untuk bank yang menengah ke bawah, mari kita lakukan bersama-sama gitu. Kami juga kita lakukan mengenai misalnya dari cloud, kita bisa gunakan cloud ya. Tadi Pak Ongki cerita digital Geniusnya udah ada yang gampang daftar, memang udah gampang sekali, bisa dilihat segala macam. Mungkin nanti pensiunan juga bisa ketahuan di situ. Di Lintas Arta juga karena kita juga di cloud, kami juga taruh produk-produk misalnya elektronik KYC di cloud yang bisa dipakai bersama-sama oleh perbankan yang memerlukannya. Kita juga kartu kredit ya, kartu kredit bagaimana mengeluarkan operasional kartu kredit dengan platform-platform yang udah ada gitu, yang sudah ada di cloud, tidak perlu lagi membangun lagi sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi yang perlu dibangun dalam internal adalah bagaimana proses di dalamnya tadi Pak. Karena saya bilang tadi, kita tahu nih secara teknologi sih kita bisa ngambil dari mana saja lah gitu ya. Bisa ambil dari vendor A, vendor B, atau juga kayak Profrator, Lintas Arta bisa nyediain yang namanya third party processing yang bisa platform kartu kredit dan segala macam, baik itu digital maupun fisik gitu ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana internal proses, prosedur, kemudian juga bagaimana mengomunikasikannya seperti Pak Ongki cerita, itu suatu hal yang lain gitu. Itu suatu hal yang tantangan yang lain gitu. Demikian juga pada saat ini orang didorong untuk digital transformasi. Kita juga perlu pikirkan keluar bekerja di WFH semua dari luar, mau tidak mau bicara security kan. Security bukan suatu hal yang sekarang kita bisa remehkan. Kalau ada apa-apa apalagi perbankan itu sangat-sangat sangat-sangat ya diperlukan lah gitu. Tadi ada pertanyaan juga Pak. Jadi sekarang saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Yang pertama itu adalah dia bertanya gini, bagaimana kebijakan Bapak yang diambil terkait ketersediaan sumber daya manusia dalam memelihara keberlanjutan pengembangan digital yang semakin menyita effort. Terima kasih. Ini Pak. Iya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang awalnya kesulitan, salah satu tantangan yang paling besar dalam membangun ini adalah tentu tadi mencari talent di dalam bidang digital ini yang memang tidak dimiliki oleh mungkin hampir semua traditional bank tidak memiliki talent itu gitu. Karena ini agak berbeda. Bedanya adalah mereka diharapkan bisa customer centric beneran, client centric beneran gitu. Dan tentunya bisa bekerja yang secara agile. Jadi awal-awal kami memang terpaksa mengambil dari luar, bukan dari industri perbankan ya. Ini yang yang kita perhatikan. Nah, tapi seperti Bapak bilang, agar ini bisa sustainable, tentunya kita harus terus membangun kader dalam hal seperti ini yang bisa bekerja secara agile dan segala macam. Jadi kami mempunyai program perekrutan dan pelatihan seperti trainee gitu, manajemen trainee, tapi khusus dalam segi digital banking. Dan kita bangun program sendiri, dan awalnya malah kami juga meminta bantuan luar orang, maksudnya orang yang expert untuk bisa menyusun kurikulumnya atau trainingnya seperti apa.
karena tentunya orang-orang ini pasti harus bisa nulis code dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya mungkin lebih dari itu saya nggak tahu, tapi yang saya tahu salah satu pelajaran adalah nulis code-nya sendiri. Selain itu customer centric di mana, bagaimana kerjanya. Jadi program ini mungkin ada 6 sampai 9 bulan dan mereka nanti akan ditempatkan. Dan itu tidak murah ya, tapi itu adalah investasi yang pantas dilakukan untuk menjaga kelangsungan digital ini. Karena seperti Bapak bilang, ini bukan soal one time project, ini kedepannya akan terus seperti ini, gitu Pak. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari yang lain gitu, mengenai Genius. Jadi sekarang kan banyak dikenal bagaimana memanfaatkan big data gitu, sehingga customer profile itu masing-masing bisa ketahuan berbeda-beda, Pak. Apakah di BTPN melakukan hal seperti ini juga, Pak? Ya, kami ya itu kembali lagi konsekuensi logis dari kita ke digital. Kalau kita harus memanfaatkan semua kelebihannya adalah tentunya memanfaatkan the availability of this big data. Dan kita harus bisa melakukannya big data analytics ya. Dan ini ngomongnya gampang, cuma 3 kata Pak. Tapi itu dalam merencanakan data warehouse-nya dan interoperability-nya dan sebagainya itu perlu 2-3 tahun sendiri tuh walaupun kita sudah digital. Namun demikian memang ini keniscayaan untuk bisa tadi terus mengembangkan sesuai dengan customer centric dan kemudian juga supaya kita bisa, kan salah satu kelebihan digital bank adalah kita bisa memanfaatkan data yang di luar yang tradisional untuk bisa mengambil keputusan. Jadi kami sudah menggunakan big data analytics tentunya untuk dan masih banyak yang bisa dikembangkan, bisa digunakan untuk pengembangan dan penggunaannya Pak. Jawabannya yes Pak, itu keniscayaan untuk big data analytics dan berikutnya kita sudah mulai berpikir untuk artificial intelligence Pak. Kalau enggak data itu mau diapakan gitu Pak. Iya, mau nggak mau kita semua harus ke sana Pak. Gitu. Jadi memang seperti kita tadi ngobrol bahwa memang begitu kita masuk ke digital, ya mau tidak mau bekerja digital akan terus menerus dan semua tim harus fokus ke sana gitu. Ini pertanyaan ke saya nih, ke Lintas Arta, bagaimana EQYC dari Lintas Arta melakukan penyimpanan data dan tim keamanannya. Sebenarnya kalau Lintas Arta EQYC itu kita memiliki sistem data management yang menjamin konsistensi ketersediaan. Jadi semua data kita kembalikan ke environment bank masing-masing, dikelola oleh bank, kemudian dengan menggunakan platform EQYC yang ada di cloud Lintas Arta. Kalau sistem keamanan data itu mengikuti best practice-nya PCI DSS, sehingga proses pengolahan data sudah terstandardisasi dengan baik. Jadi ada juga pertanyaan ke saya. Jadi kira-kira itu. Kalau di kami seperti itu. Tapi ya intinya bahwa Lintas Arta sebagai perusahaan teknologi ya kita coba dukung perbankan yang ingin menggunakan sharing resource supaya hal-hal ini menjadi lebih mudah. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin sekarang pas jam 3:01, Pak Ongki. Jadi terima kasih ini udah sharingnya dengan kita semua. Mudah-mudahan Product Genius bisa menjadi inspirasi bagi semua bank dan menjadi maju buat BTPN. Jadi saya kasih ke Pak Ongki ini untuk closing statement Pak Ongki kepada semua pendengar, pemirsa di webinar Lintas Arta. Silakan Pak Ongki. Yang saya akan sampaikan mungkin obvious ya, tapi memang digital dan tentu digital ekosistem dan otomatis juga digital banking ini keniscayaan. I think kita harus bisa merangkulnya dan mengembangkannya. Itu satu. Kedua, tadi tertarik sekali dengan apa yang tadi Pak Arya dan Amar bilang. Memang one of the thing yang digital di Indonesia belum berkembang paling nggak di bank nih Pak ya. Itu menggunakan cloud tuh Pak. Waduh, kalau bisa menggunakan cloud itu begitu banyak efisiensi dan effectiveness yang bisa dipakai. Jadi
senang sekali dan mungkin saya ingin dengar dari Bapak lebih lanjut. Dan ini kan kami juga sudah sampaikan kepada regulator gitu. Dan saya lihat arahnya kelihatannya sekarang akan, kalau enggak kita akan ketinggalan ya kalau nggak menggunakan cloud. Dan terakhir mungkin saya bilang gini, tadi kebetulan saya sampaikan salah satu mindset yang harus kita ubah adalah di digital banking adalah mau berkolaborasi, mau berpartner. Dan ini tadi, jadi tadi Bapak bilang lintas arta. Jadi kita nggak harus miliki itu semua. Dan mindset untuk bisa ke digital ya ada satu yang sekarang Bapak tawarkan, yaitu bagaimana bisa berpartner dan berkolaborasi. Jadi nanti mungkin setelah ini pun saya juga akan sampaikan kepada rekan-rekan kami untuk terus juga melihat apa yang disediakan di lintas harta untuk bisa terus juga mengembangkan digital banking, Genius maupun BTPMO kita, Pak. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman dengan Bapak, lintas harta dan juga para peserta. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ongki. Jadi para pemirsa semuanya, nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab via chat oleh tim dari Lintas Harta maupun tim dari BTPN. Kemudian kita juga mohon untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah di-share di kolom chat. Mudah-mudahan itu menjadi masukan buat kita. Ya, sangat menarik diskusi siang ini. Dan yang intinya adalah digital adalah masa depan. Sekarang sudah menjadi karusan dan juga menjadi transformasi bagaimana digital. Namun ingat bahwa kita tidak perlu melakukannya sendiri-sendiri. Kita melakukan ini bisa bersama supaya cost-nya menjadi lebih rendah. Dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa melaksanakan pekerjaan kita masing-masing dan sehingga perbankan Indonesia bisa menjadi maju dan terus maju. Terima kasih. Saya Arya Damar dari Lintas Harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat proses membuat rekening tabungan di bank? Pergi ke cabang, antri, isi formulir, hingga mendapatkan nomor rekening menyita waktu kita, bukan? Bayangkan apabila cabang bank yang dituju calon nasabah Anda ada di dalam genggaman smartphone mereka. Cukup dengan adanya akses jaringan internet dan smartphone, calon nasabah tak perlu lagi datang ke kantor cabang. Lintas Arta eKYC adalah solusi untuk mendukung pengembangan bank Anda dari konvensional menjadi digital yang memudahkan proses verifikasi calon nasabah Anda. Dengan fitur OCR, Optical Character Recognition, calon nasabah cukup scan KTP dan data calon nasabah langsung terbaca. Didukung dengan fitur liveness detection dan face recognition akan membantu customer service dalam melakukan validasi calon nasabah secara otomatis sebelum masuk ke fitur video call dengan customer service. Melalui fitur video call, calon nasabah dapat langsung berbicara dengan customer service yang berada di kantor cabang. Proses pengesahan data calon nasabah akan semakin valid dengan dilengkapi tanda tangan digital yang dilakukan calon nasabah pada layar handphone. Dengan fitur terlengkap dan didukung oleh fasilitas infrastruktur lintas arta yang tersertifikasi PCI DSS, maka beralihlah ke digital banking dengan solusi eKYC dari Lintas Arta sekarang. Lintas Arta, empowering your future. Renov taman, apa upgrade sepeda ya? Kalau ganti HP, nyicil apa cash? Cash apa nyicil? Sebentar lagi anak mau masuk sekolah. Situasi lagi kayak gini, pakai tabungan nikah dulu kali ya. Aduh, yang kemarin itu kepake buat apa ya? Kurangin ngopi-ngopi cantik, bisa nih buat skincare. Sabar, 3 minggu lagi kebeli harusnya. Bisa nih jadi ide bisnis. Bonus turun cicilan lunas. Kemarin ini buat jajan, yang ini buat pacaran, ini tabungan. Cerita kamu, inovasi kami. Lebih dari 2,5 juta pengguna telah menjadi inspirasi kami selama 4 tahun ini. Mulai